Selamat datang kembali di Ngopi, ngobrol politik bersama Bawaslu Kota Tangerang Selatan. Ruang diskusi santai tapi serius yang membahas berbagai topik hangat seputar politik dan demokrasi. Saya selaku host dalam kegiatan hari ini, Anov, akan menemani Anda semua selama 1 jam ke depan dengan tema yang sangat penting: menjaga demokrasi, pengawasan daftar pemilih, dan penyusunan daftar pemilih. Kita akan kupas tuntas peran strategis Bawaslu, khususnya di Kota Tangerang Selatan, dalam pengawasan tahapan pemilu, pilkada, khususnya tahapan penyusunan daftar pemilih. Mengapa daftar pemilih ini salah satu tahapan yang sangat penting? Karena daftar pemilih adalah bisa dan harus menjamin hak pilih warga untuk menggunakan hak suaranya. Kemudian juga menjadi dasar untuk perencanaan operasional pemilu seperti penentuan jumlah suara, penentuan jumlah TPS, dan petugas-petugas. Yang kita ketahui, bisa dibilang daftar pemilih ini adalah separuh nyawa dari pemilu. Telah hadir di studio bersama kita narasumber yaitu Bapak Apriarto Saputro. Selamat datang selaku anggota Bawaslu Kota Tangerang Selatan, koordinator divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat. Baik, Pak Apri, ini kita panggilnya Bapak, Abang, atau Ayahanda nih. Bebas, yang baik sesuai Mas Anop apa aja nih. Iya. Oke, sebelum kita lebih jauh, kita ngopi dulu. Oke, siap. Mantap banget ini. Jadi ngopi dulu ya. Ngopi. Baru ngobrol gitu ya. Perlu kita ketahui, teman-teman, sahabat-sahabat Bawaslu sekalian, bahwa daftar pemilih ini tertuang dalam dasar hukum di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang sekarang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Kemudian itu terkait pemilu, dan undang-undang untuk pilkada pun berbeda, masih menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dan juga ada turunan-turunannya terkait daftar pemilih, ada yang namanya peraturan KPU, dan juga ada namanya keputusan KPU. Nanti apa saja mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Apri. Yang sekarang adalah sangat penting kita membahas terkait daftar pemilih ini, karena menurut PKPU 7 tahun 2023 itu ada yang namanya prinsip daftar pemilih. Di antaranya itu komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabel, perlindungan data pribadi, dan aksesibel. Untuk itu ada Pak Apri. Ini daftar pemilih menarik. Tadi kayak sudah sebutkan, separuh nyawa dari pemilu itu adalah daftar pemilih. Betul. Ya. Menurut Bapak, ini daftar pemilih itu apa sih yang jarang diketahui masyarakat? Oke, terima kasih Mas Anop. Jadi sahabat Bawaslu cinta dimanapun kalian berada, kita ini ngopi ya, ngobrol politik dan demokrasi. Nah, ngobrol politik demokrasi ini tentunya dengan tema pengawasan pembukaan daftar pemilih ini sangat dibutuhkan oleh sahabat Bawaslu. Tentunya tadi sudah disebutkan oleh host bahwa dasar hukumnya jelas, gitu kan. Ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, kemudian juga ada PKPU itu sendiri yang dimana selain Bawaslu juga event pemilu dan pilkada ini, PKPU ini yang menyusun daftar pemilih itu. Dan tentunya juga stakeholder yang ada juga ada Kemendagri. Di situ
Mendagri, yaitu peraturan dari Mendagri itu sendiri, dan juga Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terkait perlindungan data pemilih. Nah, mengapa data pemilih ini separuh nyawa dari pemilu maupun pilkada? Ya karena di Bawaslu sendiri juga ada aturan, saya lupa menyebutin, Perbawaslu 4 tahun 2023. Nah, PKPU 7, Undang-Undang 7, kemudian Undang-Undang 10 2016 terkait pemilihan, terkait Perbawaslu 4, dan juga Undang-Undang 27 tahun 2022 tentang perlindungan data. Ini regulasi dibuat memang sangat potensial terkait data pemilih tersebut. Data pemilih ini separuh nyawa karena ya kalau tidak diawasi, tidak benar dalam melakukan proses pemutahiran data pemilih tersebut, ya maka nanti hak pilih seseorang ini itu akan hilang. Nah, hak pilih seseorang ini kan tidak serta-merta dia hanya punya KTP kemudian datang ke TPS tersebut. Jadi ini perlu disinkronisasikan karena kan tahu sendiri daftar pemilih ini sifatnya ini dinamis, itu Mas Anop. Jadi saking dinamisnya bahkan menjelang hari H sendiri pun pasti akan berubah karena pasti ada yang banyak yang keluar, kemudian ada yang meninggal, kemudian ada yang masuk, kemudian ada yang berusia sudah 17 tahun saat itu. Nah ini potensi-potensi yang dimana sistem prinsip-prinsip pemutahiran daftar pemilih tersebut seperti akuntabel, terus kemudian aksesibilitasnya, terus kemudian mutakhir dan sebagainya itu juga perlu benar-benar dilakukan dengan baik. Itu yang dimasukkan pertanyaan tadi. Oke. Kemudian syarat masyarakat, dia syarat dari masyarakat itu bisa didapat dikategorikan sebagai pemilih dan dia masuk ke dalam daftar pemilih. Itu seperti apa? Ya. Apakah sejak memiliki KTP atau sudah menikah dan lain-lain? Ya tentunya karena pemilu dan pemilihan ini ada di negara Indonesia, maka tentunya yang berkewajiban menjadi seorang pemilih adalah warga negara Indonesia itu sendiri. Warga negara Indonesia yang tentunya dibuktikan dengan KTP, dia memiliki bukti kartu tanda penduduk elektronik atau sejenisnya seperti surat keterangan yang memang di aturan regulasi tersebut mengatur seperti surat keterangan dari di Sukcapil misalnya saat KTP tersebut belum terbit. Dan selanjutnya bisa dikategorikan pemilih, tentunya dia bukan merupakan anggota aktif TNI dan Polri, dan juga tidak terganggu jiwanya, dan juga berdomisili di wilayah administrasi KTP elektronik itu sendiri, seperti itu, dan berusia itu 17 tahun atau sudah pernah menikah. Jadi syarat-syarat menjadi pemilih itu seperti itu Mas. Gitu. Kemudian kan tadi disinggung bahwa daftar pemilih ini sifatnya dinamis. Betul. Bahkan sampai hari H pun masih bisa berubah. Masih bisa berubah, betul. Ada yang meninggal, ada yang pindah, bahkan ada yang masuk. Gitu. Nah, apakah upaya yang dilakukan penyelenggara khususnya KPU, salah satunya adalah yang kita ketahui adalah coplik ya, cocokan dan kemudian yang sahabat-sahabat Bawaslu ketika menjelang pemilu atau pilkada itu didatangi oleh petugas. Dulu namanya macam-macam ya, ada PPDP, kemudian sekarang Pantarli ya. Nah, itu kan didata ya. Betul. Nah, kira-kira problem apa kira-kira Pak yang biasa ditemukan pada saat mendatangi itu? Ya, daftar pemilih ini kan turunnya ini dimulai dari Kemendagri, yaitu disebut DP4, data penduduk potensial pemilih pemilu. Nah, DP4 ini nanti ini akan disinkronisasikan gitu sama. Jadi sebelum penetapan DPT ini prosesnya panjang dan sangat tahapan yang cukup panjang untuk dapat pemilih.
Bahkan di dalam pemilu dan pilkada tahapan terpanjang itu bisa dikategorikan tahapan pemutahiran daftar pemilih. Mungkin kalau tahapan-tahapan lain singkat, tapi kalau tahapan-tahapan dalam pemilu atau pemilihan itu yang paling panjang itu tahapannya adalah jangka waktunya tahapan pemutahiran daftar pemilih. Mengapa demikian? Karena melalui proses-proses yang banyak yang dilewati, dari mulai DP4 kemudian disinkronisasikan dikirim ke KPU sampai ke jajaran tingkat bawah, kemudian divalidasi tadi dengan petugas pantali yang dibentuk oleh KPU sendiri. Tentunya di sini peran Bawaslu juga pasti mengawasi validasi dan kecocokan dan penelitian tersebut. Ini kan harus dibuktikan apakah itu pemilih ada yang dikenal atau tidak, sesuai dengan KTP-nya atau tidak, berdomisili di situ atau tidak, atau bahkan sudah meninggal masih meninggal atau masih hidup, kan seperti itu harus dibuktikan. Kemudian di hari H pun juga seperti itu. Nah, ini melalui rangkaian proses demi proses, kemudian penetapan daftar pemilih sementara. Sebelum DPT itu ada DPS dulu, daftar pemilih sementara. Jadi hasil coklat itu ditetapkan, dipenokan, nanti menjadi DPS. Kemudian juga ada hasil perbaikan, ada tanggapan dari masyarakat. Begitu juga mungkin ada respon dari Bawaslu untuk memberikan rekomendasi, misalnya nama-nama ini yang ternyata masih terdaftar di DPS padahal orangnya sudah tidak ada atau belum masuk dalam DPS, maka kita ajukan daftar nama-nama tersebut sampai dari penetapan DPT seperti itu. Berarti Bawaslu itu ketika menjadikan data hasil verifikasi atau yang coklit oleh KPU dan jajaran lakukan. Betul. Nah, berarti Bawaslu itu mempunyai data sandingan ya, data sandingan. Data sandingan itu dapat dari mana, Pak? Nah, Bawaslu. Problem pemutahiran daftar pemilih ini kan dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu ini kan sebagai penyelenggara penyelenggara yang kebetulan bersama dengan KPU untuk melakukan pemutahiran data pemilih. Masalahnya di sini, ini kita nggak punya data yang diberikan langsung dari Kemendagri, gitu. Hanya diberikan kepada penyelenggara negara KPU. Nah, Bawaslu nggak dapat. Jadi ini problematika yang memang di Bawaslu sendiri kesulitan. Sedangkan personil kita tadi kan ditanyakan problem-problem juga kan, termasuk problem-problem pengawasan, termasuk kita nggak punya data sandingan. Ya kita berkaca pada data atau DPT sebelumnya. Itu yang menjadi sandingan data kita. Sambil kita juga memfusikan petugas-petugas tingkat kecamatan, kelurahan. Kita kan punya pengawas etok kan, mulai dari pengawas etok di tingkat kecamatan, Panwascam atau panitia pengawas kecamatan, dan juga PKD, pengawas kelurahan atau desa. Nah, dua ini yang kita fungsikan. Terus problem selain sandingan data, kita nggak punya nih pengawas di tingkat bawah. Kalau KPU punya pantarlih, nah kita ini nggak punya nih. Coba kalau satu pantarlih, satu pengawas, gitu kan? Mungkin pengawasan melekat yang terhadap penyusunan data pemilih dalam tahap coklat itu mungkin akan berimbang, karena kita nggak punya data. Mungkin ke depan buat pembuat regulasi perlu kayaknya Bawaslu diberikan data oleh Kemendagri juga untuk juga menyajikan data yang nanti sesuai dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan regulasi. Dan juga mungkin ke depan kali aja gitu kan regulasi berubah, siapa tahu ada juga Bawaslu diberikan satu petugas di tingkat untuk mengawasi pantali, agar petugas pantali ini saat melakukan pencoklatan ini, karena itu validasi terakhir gitu loh. Sebelum validasi kedua yaitu tanggapan masyarakat, seperti itu sampai penetapan DPT. Itu mungkin itu. Kopi dulu lagi, Pak. Siap. Kopinya mantap ini. Oke, jadi perlu adanya regulasi atau aturan terkait
pengawas tingkat di tiap, misalkan kalau KPU punya yang namanya pengawas kami, dia yang leading satu orang satu TPS. Satu orang Nah, jadi kita perlu atau Bawaslu perlu merekomendasikan bahwa sangat diperlukan pengawas tiap TPS ketika sedang tahapan coklit tersebut. Tahapan coklit itu perlu. Mudah-mudahan didengar kemudian ya. Jadi itu salah satu problem ketika yang nanti bakal Bawaslu membawa data penyanding data data diakur nggak nih sama data yang diawasi oleh Bawaslu dengan data yang dihasilkan oleh Pantarlih melalui KPU oleh Pantarlih gitu ya. Apa tadi DPM 4 tadi tadi ya tidak hanya KPU lah, Bawaslu juga diberikan supaya apa? Supaya kita tidak hanya bersanding pada pemilu sebelumnya, kan jauh satu hari dua hari aja datanya dinamis, banyak perubahan, apalagi kurun waktunya 5 tahun, maka nggak elok kalau kita sebenarnya kurang elok kalau pakai saling data yang jaraknya turun sampai 5 tahun. Coklit itu kan masuk dalam salah satu sub tahapan dari data pemilih, betul. Nah, apakah dalam sub tahapan tersebut pencoplitan itu ada nggak sih di pemilu sebelumnya atau pilkada terakhir, pemilihan kepala daerah terakhir, ada nggak sih pelanggaran itu coklit pada saat coklit? Kalau jenis pelanggaran yang umum saat terjadi coklit kan itu kita amati, kita awasi itu banyak biasanya petugas Pantarlih itu tidak mendatangi langsung ke rumah gitu. Karena mungkin salah Pantarlih ini kan menguasai wilayah di Mas Anopi, menguasai wilayah si A, oke, masih hidup ini, tapi kan jarang biasanya melihat administrasi KTP dan itu dari data pemilih tersebut. Dipastikan bahwa oh iya KTP-nya ada, orangnya ini segala macam, itu jarang gitu. Ada, cuman ada terkesan dilihat pengawasan yang seperti itu gitu kan, atau di bawah meja lah seperti itu kan. Kedua, bisa dikatakan dalam proses pencoklitan ini validasinya ini masih banyak yang sifatnya administrasinya gini, contoh misalnya nggak pakai seragam, nggak pakai atribut Pantarlih. Nah ini kan kesulitan saat masuk ke lokasi tersebut. Ya paling hanya itu saja. Lalu apa yang dilakukan oleh pengawas pada saat ketika ada pelanggaran tersebut? Ya tentunya kita kontrol kita kontrol sampai ke bawah saat proses pencoklitan ini. Bahkan kita juga melakukan pengawasan melekat. Biasanya kita melakukan sampling tuh misalnya tuh. Ya, sampling misalnya ya taruhlah 10 sampai 20 kakak gitu kan. Satu TPS kan kita ambil sampel 10 kakak kan setidaknya mewakili lah, merepresentasikan benar nggak nih kerja Pantarlih. Pernah kita tanyakan contohnya misalnya apakah Bapak Ibu kemarin datangi petugas Pantarlih langsung, apakah diperlihatkan KTP untuk dimintakan KTP-nya ditujukan, kemudian kadang suka kelewat masalah khawatir di rumah tersebut di data DP4 yang dari Kemendagri itu kartu keluarganya cuma satu gitu. Misalnya ayah, ibu, dan anak, nggak tahu di rumah tersebut ada 2 kakak gitu, kebetulan anaknya sudah nikah misalnya kan, kemudian masih tinggal di situ, kakak di situ dengan rumah itu. Nah ini kan perlu validasi yang akurat, makanya kita Bawaslu biasanya memvalidasi ulang dan dengan cara mengambil sampel gitu. Nah, kemudian nih cara Bawaslu bisa kemarin terkait pengkajian data pemilih, cara Bawaslu untuk bahkan meminimalisir pelanggaran tersebut. Itu cara Bawaslu seperti apa? Sehingga di pemilu ke depan atau pilkada ke depan tidak terjadi. Ya, kita dari awal tahapan di hampir seluruh tahapan tentunya setiap aturan regulasi itu terbuat atau jadi kemudian dipublish gitu, yaitu kita pakai sebagai pedoman, itu kita selalu sebelum tahapan mulai itu kita selalu melakukan himbauan
tentunya berdasarkan potensi-potensi kerawanan yang akan terjadi pada tahapan tersebut, termasuk tahapan pemungutan data pemilih. Itu kita kasih imbauan baik kepada KPU sebagai penyelenggara teknis untuk melakukan dari tahapan dan subtahapan pemungutan data pemilih, maupun imbauan terkait pihak terkait, contoh misalnya di Dukcapil terkait perekaman KTP, itu kita surati. Jadi artinya imbauan, kemudian melakukan pengawasan melekat, dan juga saat hari bertugas, kemudian melakukan sampling untuk melihat hasil kerja baik sebelum maupun sesudah. Jadi kita lakukan itu biasanya sesudah gitu. Kita ikutin pantau hari bertugas, terus setelah dia melaksanakan tugasnya, kemudian kita validasi lagi dengan sampel-sampel tersebut. Karena kita memang kekurangan personil kan, itu kita lakukan itu Mas Ando. Jadi kekurangan personil dalam pengawas ya terkait penyusunan data pemilih itu menjadi tantangan khususnya bagi Bawaslu, bagaimana menyusun strategi dalam pengawasan tahapan tersebut, khususnya tahapan pemutakhiran data pemilih. Nah, jadi bisa nggak sih masyarakat nih, kita mengajak masyarakat untuk berpartisipasi nih, ya walaupun bukan dari Bawaslu tapi kan boleh nggak kira-kira nih masyarakat ikut mengawasi nih terkait tahapan yang ada di pemilu, khususnya di tahapan daftar pemilih. Ya masyarakat di setiap tahapan itu tugasnya adalah mensukseskan pemilu tersebut, dan juga baik mensukseskan dia menggunakan hak pilihnya dan juga melakukan pengawasan. Jadi kalau dia menggunakan hak pilihnya dan dia mensukseskan pemilu tersebut, tapi dia tidak melakukan pengawasan, itu juga termasuk disukseskan dan membantu kerja Bawaslu. Di semua tahapan kita perlu dukungan masyarakat, perlu masukan dari masyarakat. Bahkan di Bawaslu sendiri biasanya kita bikin posko aduan ya. Jadi masyarakat setempat yang mungkin belum dicopit, contohnya dalam tahapan ini, itu mereka bisa mengadukan ke Bawaslu, bisa menyampaikan aduannya ke Bawaslu, nanti baru Bawaslu akan melanjutkan daripada proses KPU seperti itu. Seperti itu Mas Ando. Jadi masyarakat boleh ya, dan sangat boleh, sangat boleh ikut berpartisipasi. Posko kawal hak pilih. Gitu. Ikut berpartisipasi dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Harus wajib itu. Karena sesuai dengan tagar Bawaslu. Bersama rakyat awasi pemilu. Bersama Bawaslu gitu kan. Nah, balik lagi ke tadi terkait kopi lagi nggak? Boleh, Pak. Pak. Kirain udah boleh ngopi, karena harus sering ngopi Mas. Banyak. Karena pertanyaan masih banyak Mas kayaknya. Belum dari pemirsa nih. Nah, terkait proses ditetapkannya daftar pemilih ya, DP4, kemudian ke daftar pemilih sementara, itu bisa berubah ya. Kemudian DPT, daftar pemilih tetap, yang namanya tetapkan kalau misalkan pemilih dinamis, misalkan ada yang meninggal, ada yang pindah, itu kan gimana kan? Bagaimana caranya itu bisa dimasukkan ke DPT ya? Ya, kalau sudah dalam proses penetapan DPT itu sudah ditetapkan, atau data pemilih itu sudah ditetapkan, sudah diplenokan dan sudah selesai, maka tidak ada lagi ruang. Ruangnya ada dua yang mungkin bisa dipergunakan oleh masyarakat di sahabat Bawaslu perlu tahu. Jadi nggak hanya DPT Mas Ando, di sahabat Bawaslu ada daftar pemilih tetap, ada daftar pemilih tambahan, dan daftar pemilih khusus. Seperti apa tuh? Jadi kalau daftar pemilih tetap adalah tadi hak warga negara yang aktif, yang punya hak pilih, tadi yang tidak terganggu jiwanya, berumur 17 tahun, bisa berlaku daftar pemilih tadi, yang kemudian terdaftar, tercobit, ya kan? Dari mulai DPS sampai DPR, tetapkan namanya ada, dan dia terdaftar untuk pemilih tersebut. Kemudian ada beberapa pemilih tersebut yang punya hak pilih, kemudian karena alasan tertentu Mas Ando, karena alasan tertentu kebetulan
dia berhalangan untuk melakukan memberikan hak pilihnya. Contoh misalnya dia sebagai tahanan kan, nah, dia mau begitu, nah, dia masuk bukan DPT tapi masuk DPTB sebagai daftar pemilih tambahan, gitu. Terus kemudian contohnya saat hari H dia melakukan tugas kerja misalnya, dinas misalnya, itu juga kan dengan dia harusnya nyoblos di lokasinya karena tugas dinas, ya mau nggak mau kan harus dia mencoblos di tempat lain. Itu bisa pakai daftar pemilih tambahan. Pindah memilih. Kemudian pindah domisili. Nah, kebetulan saat ditetapkan DPT dia berada di kecamatan ini. Terus kemudian pas hari H dia pindah domisili ke kecamatan B misalnya. Nah, ini kan bisa menggunakan daftar pemilih tambahan. Kemudian lagi contohnya sedang dirawat di rumah sakit. Nah, itu juga dia bisa menggunakan DPTB. Karena kan dia nggak mungkin kan dari di rumah sakit terus kemudian balik karena keadaan itu sedang dirawat, dia milih di data. Itu baru balik ke rumah sakit sedangkan kondisinya kan tidak kurang sehat. Kemudian juga terkait misalnya tadi tahanan sudah, pindah domisili sudah, bekerja di luar domisili. Tadi bukan dinas ya, jadi memang dia bekerja di luar domisili. Kalau dinas mungkin untuk beberapa waktu, tapi kalau bekerja di domisilinya ya artinya dia berbeda alamat domisilinya dengan pekerjaannya. Dari KTP kampung misalnya kan, terus kemudian kerja di sini di Tangsel misalnya seperti itu. Dan banyak kategori lainnya. Kebetulan juga nanti di hari H juga jika DPTB ini kemudian contoh misalnya dia ada juga DPK tadi kan, satu jadi DPT, DPTB dan DPK. DPK daftar pemilih khusus. Jadi ada orang yang belum terdaftar DPT maupun DPTB. Nah, serat DPTB tadi karena halangan tertentu, tentunya dia sudah terdaftar masalah. Itu yang bisa membedakan antara DPTB dengan DPK. Jadi kalau DPT terdaftar sebagai DPTB orang yang terdaftar DPT, tapi karena suatu halangan tertentu yang kategori-kategori tadi dia halangan mencoblos di TPS sebelumnya. Sedangkan DPK dia belum terdaftar. Mungkin saja proses melakukan pembongkaran daftar pemilih kelewat. Nah, sedangkan dia punya hak pilih kan tidak boleh. Kalau kita menggunakan hak pilih orang kan maka pidana. Ya kan, masuk unsur pidana, maka dia bisa menggunakan KTPL elektronik yang dia punya untuk langsung datang ke lokasi sesuai dengan domisilinya. Tapi ada waktunya. Atau yang baru usia 17 tuh baru punya KTP. Baru punya KTP, kebetulan kemarin topik nih, ya kan. Nah, dia baru punya KTP yang nanti nggak datang, tapi waktunya terbatas dari jam 12 sampai jam 1 saja. Gitu. Datang untuk DPK ya, tidak bisa. Yang khusus KTP. Ya, khusus KTP. Gitu. Jadi salah satu problemnya tadi misalkan masih ada ya dalam proses pencoklitan yang daftar pemilih masih ada gitu kan, pemilih yang memenuhi syarat ya sebagai pemilih yang kemudian tidak terdaftar di daftar pemilih tetap. Ada juga pemilih yang tidak memenuhi syarat, misalkan yang meninggal, yang tidak diketahui ya namanya si pemilih ini siapa dan di mana, itu masih terdaftar bahkan. Masih. Nah, jadi ada bahasa pemilih yang udah meninggal, hidup lagi. Giliran juga yang masih ada nggak terdaftar. Ya, betul. Banyak tuh problem-problem itu. Jadi bagaimana dalam kacamata April nih? Ya, terkait sinkronisasi ini kan dilakukan berulang-ulang ya, karena tahapan pembukaan daftar pemilih itu memang masih panjang. Ya tadi problem-problem tadi, karena kita tidak punya sandingan data, kemudian kita persoalan di lapangan juga sedikit atau minim kita tidak sempat atau tidak terlalu melakukan pengawasan melekat kepada Pantali gitu kan. Ya nggak semuanya kita lakukan itu gitu kan. Kemudian kita dengan cara ya kreativitas pengawasan penting. Nah, salah satu posko aduan masyarakat tersebut kita bikin posko aduan kiri untuk meminimalisir tersebut gitu kan, pemilih meninggal ini kan hasil validasi, bagi hasil verifikasi faktual di lapangan. Nah, ya kita coba
melakukan kreativitas pengawasan bersama. Kita terus contohnya misalnya kita bekerja sama sampai dinas pemakaman, sampai kita datangin kuburan. Nah, wah ini kayaknya baru meninggal kemarin nih, perasaan namanya masih ada di DPT nih, gitu kan? Nah ini belum di ini. Nah terus kemudian kita berkoordinasi dengan tingkat kelurahan, ya kan? Kelurahan, kecamatan, data penduduk tersebut kan kita bedah. Kemudian kita biasanya melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah, memastikan pemilih pemula itu nanti yang hak yang misalnya 14 Februari pemilunya, katanya 14 Februari kan 2024 pemilunya, maka kita pastikan saat dari proses pencoblosan itu, pemutahiran data tahapan pemutahiran data pemilih itu mana saja nih kategori pemilih pemula yang nanti tanggal 14 Februari itu memang kita belum tahu. Jadi kita benar-benar melakukan kreativitas pengawasan karena kita kebiasaan data. Selain kita mengajukan tarif dengan sampling pakai data sandaran pemilu sebelumnya, kemudian kita bikin proses kawal pilih, tapi kita juga melakukan seluruh memanfaatkan potensi stakeholder dengan sosialisasi masyarakat turun ke bawah, turun ke stakeholder itu untuk meminta bantuan untuk meminta data dari mereka yang untuk kita proses dan kita perbaikan demi kemutakhiran data pemilih tersebut. Gitu Mas Anu. Kita sudah di penghujung kegiatan ya. Jadi tapi biasanya kan kita buka pertanyaan live ya. Nah untuk sesi hari ini bisa melalui medsos Bawaslu Tangsel ya, yang di YouTube maupun Instagram dan juga Facebook. Jadi pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat Bawaslu nanti akan dijawab sesi minggu depan karena pembahasannya masih sama nih terkait daftar pemilih. Nah jadi sekiranya Pak Apri ada ingin menyampaikan pesan-pesan singkat atau harapan depan? Ya, harapan ke depan tentunya secara lembaga Bawaslu Kota Tangerang Selatan dimulai dari hasil dari podcast ini kita berharap ke depan regulasi terkait pemutahiran data pemilih ini bisa lebih spesifik lagi dalam pengaturan daftar pemilih, dalam pengaturan penyusunan data pemilih. Tadi juga harapan kita juga ke depan mudah-mudahan ya, itu kan Pantari juga kita Bawaslu diberikan sinyal ke depan kita ada petugas pengawas Pantari. Akhirnya supaya apa? Supaya kita bisa, karena pengawas TPS kita kan nanti saat pas hari ya. Ya, sedangkan kecocokan penelitian ini kita tidak punya khusus pengawas di saat proses tahapan data pemilih. Kira-kira bisa disampaikan regulasi nanti adalah 1 orang untuk pengawasan partai. Kemudian juga terkait regulasi lagi terkait kategori tadi masalah DPT, DPTB dan DPK ini diperketat lagi. Gitu loh. Maksudnya ke depan ini diperjelas lagi status mereka, baik yang DPT, DPTB, karena kan baik lagi KPU ini kan selalu agak berat Mas Yano untuk mencoret. Contoh misalnya gini, kita udah bilang nih si A meninggal, gitu kan. Tapi kalau belum ada dokumen bukti pendukung secara de jure ini sulit. Nah, gitu kan. Maksudnya nggak mungkin kita ternyata pas itu dia belum bikin akte kematian misalnya, sampai kita belain bukti pendukung di makamnya segala macam. Ya, ke depan ini harus menjadi bahan presentasi di pembuat regulasi bagaimana caranya mengatasi hal tersebut. Karena dokumen de jure ini kita juga kelimpungan, gitu kan. Karena sampai bendera kuning, contohnya spot itu kita foto dan kemudian bendera kuning. Ya segala macam. Nah, karena sifatnya dinamis maka regulasi ini harus benar-benar juga melihat kedinamisan itu agar supaya potensi peluang-peluang dalam kecurangan pemutahiran data pemilih atau ketidaksesuaian atau kurang memenuhi prinsip-prinsip pemutahiran data pemilih ini bisa segera diselesaikan. Gitu kan. Kita berharap pemangku kebijakan melihat ke depan bahwa penyusunan pemutahiran data pemilih ada tahapan yang sangat panjang, maka dibutuhkan regulasi yang baik. Tidak hanya nanti penyelesaian biasanya berupa keputusan-keputusan, ada problem di bawah, gitu kan, ke depannya keluar keputusan.
keluar keputusan gitu untuk menyelesaikan. Saya berharap satu regulasi untuk bisa mengikat dan kemudian problem-problem yang ada ini menjadi kerawanan-kerawanan ada, kemudian ini dibicarakan dan menjadi regulasi yang tepat lagi ke depan seperti itu. Oke, demikian Ya. ngopi pada sesi hari ini. Ya. Jadi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan komen medsos Bawaslu Tangsel, sama semua namanya Bawaslu Tangsel, mau YouTube, Instagram maupun Facebook. Jadi terima kasih Pak Apri Sama-sama. atas jabaran yang menurut bermanfaat bagi kita dan juga masyarakat terkait daftar pemilih. Ya, semoga obrolan ini membuka mata kita betapa pentingnya peran pengawasan dalam menjaga demokrasi yang sehat dan adil. Saya Anof pamit undur diri. Sampai jumpa di episode ngopi berikutnya. Salam demokrasi dan jangan lupa ngopi, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.